Panggung politik Indonesia kembali bergetar, menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan demokrasi bangsa. Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik, keputusan penting telah diambil yang akan mengubah wajah pemilu di tanah air. Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi secara resmi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah langkah monumental yang menandai pergeseran besar dalam sistem demokrasi kita. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang, perdebatan sengit, dan pertimbangan mendalam dari berbagai pihak. Dengan berakhirnya era pemilu serentak 5 kotak, partai politik dan parlemen kini dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus menata ulang strategi pemenangan, mengelola ulang anggaran kampanye, serta menyesuaikan periodisasi kepemimpinan di semua tingkatan. Tak hanya itu, perubahan ini juga menuntut adaptasi dalam pola komunikasi politik dan konsolidasi kekuatan di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu nasional kini akan difokuskan pada pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD. Proses ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpin nasional secara lebih mendalam, tanpa terpecah oleh hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah yang biasanya berlangsung serentak. Sementara itu, pemilu daerah akan digelar secara terpisah untuk memilih gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD. Dengan pemisahan ini, diharapkan isu-isu lokal dapat lebih diangkat dan diperjuangkan, serta masyarakat bisa lebih fokus dalam menentukan pemimpin di daerahnya masing-masing. Reaksi parlemen pun beragam, mulai dari keterkejutan, kekhawatiran, hingga optimisme. Sebagian anggota parlemen menilai keputusan ini akan membawa efisiensi dan memperkuat demokrasi, namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan implikasi praktis, seperti potensi meningkatnya biaya politik dan kerumitan logistik pemilu. Bagaimana partai-partai politik menanggapi perubahan besar ini? Mereka kini harus merumuskan ulang strategi kampanye, membangun koalisi baru, dan menyesuaikan agenda politik agar tetap relevan di tengah perubahan lanskap pemilu yang signifikan. Mari kita telusuri lebih jauh riak-riak politik yang muncul dari satu ketukan palu Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana keputusan ini akan membentuk masa depan demokrasi Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah ini lahir dari evaluasi mendalam atas pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, di mana berbagai tantangan dan permasalahan muncul ke permukaan. Mahkamah menilai bahwa sistem pemilu serentak yang diterapkan selama ini menimbulkan beban luar biasa, baik bagi pemilih, penyelenggara, maupun petugas di lapangan. Tujuan utama pemisahan ini adalah untuk menyederhanakan proses pemilihan, mengurangi beban fisik dan mental yang selama ini dirasakan oleh para pemilih dan penyelenggara, serta mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi pada pemilu 2019, di mana banyak petugas kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Dengan pemilu yang terpisah, diharapkan prosesnya menjadi lebih manusiawi dan terkelola dengan baik. Selain itu, pemisahan pemilu memberi ruang bagi isu-isu lokal untuk mendapat perhatian yang layak. Selama ini, hiruk-pikuk pemilu nasional seringkali menenggelamkan kepentingan daerah. Dengan pemilu yang terpisah, masyarakat dapat lebih fokus pada permasalahan dan kebutuhan di tingkat lokal, sehingga aspirasi mereka bisa lebih terakomodasi dan tidak kalah penting dibandingkan isu nasional. Mahkamah Konstitusi juga berharap, dengan adanya jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dan daerah, semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi dapat beristirahat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Jeda ini memberikan napas bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat, sehingga kualitas pemilu berikutnya bisa lebih optimal. Keputusan ini bukan sekadar reaksi atas masalah-masalah yang muncul, melainkan merupakan upaya serius untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi. Mahkamah ingin memastikan bahwa setiap suara rakyat benar-benar dihargai dan proses demokrasi berjalan dengan adil serta transparan. Namun, di balik niat baik Mahkamah Konstitusi, keputusan ini justru memicu kegelisahan di kalangan elit politik. Banyak pihak yang khawatir akan dampak pemisahan ini terhadap strategi politik, distribusi kekuasaan, dan dinamika pemilu ke depan. Perdebatan pun tak terelakkan, menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Bayangkan, pada tahun 2029, Anda hanya memilih Presiden DPR dan DPD di pemilu nasional. Tidak ada lagi antrean panjang untuk 5 surat suara sekaligus. Tidak ada lagi kebingungan memilah-milah pilihan antara calon legislatif pusat dan daerah. Suasana di TPS terasa lebih sederhana, lebih terfokus, dan mungkin juga lebih tenang. Pemilih bisa benar-benar memikirkan isu-isu nasional tanpa terdistraksi oleh urusan lokal yang biasanya juga ramai dibicarakan di hari yang sama. 2 tahun kemudian, giliran memilih kepala daerah dan DPRD. Pemilu daerah kini berdiri sendiri, menjadi momen penting yang tak lagi tenggelam di bawah bayang-bayang pemilu nasional. Warga bisa lebih mengenal calon-calon kepala daerah dan anggota DPRD, karena perhatian publik benar-benar terfokus pada mereka. Setiap pemilu menjadi peristiwa yang dinanti, bukan sekadar pelengkap dari pesta demokrasi nasional. Tak ada lagi 5 surat suara sekaligus, fokus pemilih lebih tajam, isu nasional dan lokal tak saling menenggelamkan. Pemilih bisa lebih memahami visi misi calon, dan diskusi di masyarakat pun menjadi lebih mendalam. Setiap surat suara kini punya makna yang lebih besar, karena perhatian tidak terbagi-bagi. Kampanye nasional membahas kebijakan makro, seperti ekonomi, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Sementara itu, pemilu daerah benar-benar membumi pada kebutuhan lokal. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Warga bisa menuntut janji-janji yang lebih spesifik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Efek ekor jas pun melemah. Caleg DPRD harus berjuang dengan program sendiri, bukan sekadar menumpang popularitas calon presiden. Mereka harus turun langsung ke masyarakat, membangun kepercayaan, dan menawarkan solusi nyata. Persaingan menjadi lebih sehat, karena pemilih menilai berdasarkan kualitas dan rekam jejak, bukan sekadar asosiasi partai. Ini membuka peluang pendidikan politik yang lebih baik, karena masyarakat punya waktu untuk memahami proses dan kandidat secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain, partai politik dan para kadernya harus bekerja ekstra keras untuk membangun jaringan, melakukan sosialisasi, dan memastikan pemilih tetap terlibat di 2 siklus pemilu yang berbeda. 2 siklus politik berarti 2 kali kerja keras, 2 kali strategi, dan 2 kali biaya. Setiap tahap membutuhkan perencanaan matang, logistik yang rumit, dan sumber daya manusia yang siap siaga. Tidak hanya itu, partai juga harus menjaga semangat dan konsistensi tim sukses agar tidak kelelahan di tengah jalan. Tak heran, keresahan partai politik pun membuncah. Mereka dihadapkan pada tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, di balik semua tantangan itu, ada peluang untuk membangun demokrasi yang lebih sehat, lebih transparan, dan lebih dekat dengan rakyat. Era pemilu terpisah bukan hanya soal memisahkan waktu, tapi juga tentang memperkuat kualitas pilihan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa. Putusan MK langsung mengguncang Senayan. Elit partai dari semua fraksi, PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, kompak mengeluh. Strategi lama buyar, peta politik berubah, dan semua harus mulai dari nol. Kekhawatiran utama, inkonsistensi hukum, pembengkakan biaya, dan potensi perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Daerah. Mahkamah Konstitusi dianggap macak-acak zona nyaman politisi, memaksa mereka beradaptasi di tengah ketidakpastian. Kini, pertarungan bergeser ke ruang lobi parlemen, tempat nasib UU Pemilu baru akan ditentukan. PDIP dan Golkar jadi sorotan. PDIP, yang selama ini diuntungkan efek ekor jas, mengusulkan pemisahan horizontal eksekutif dan legislatif dipilih di waktu berbeda. Mereka menilai model MK justru menimbulkan masalah baru, seperti potensi kekosongan jabatan. Golkar lebih keras menuding MK inkonsisten dan pelin-pelan, membatalkan putusan lama, serta menciptakan ketidakpastian hukum. Golkar bahkan menyebut putusan ini sebagai tirani yudisial dan mendorong forum konsultasi tripartit untuk membatasi langkah MK. Kedua partai ini menandai perlawanan sengit terhadap perubahan sistem pemilu. Nasdem menilai MK telah melampaui batas sebagai negative legislator, menciptakan norma baru yang seharusnya jadi ranah DPR dan pemerintah. Demokrat fokus pada dampak praktis potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan biaya politik yang membengkak. PKB menyoroti pelanggaran semangat konstitusi soal pemilu 5 tahunan. Semua partai aktif berkoordinasi, membentuk front persatuan menolak implementasi langsung putusan MK. Kritik mereka bukan hanya soal teknis, tapi juga menjaga marwah DPR sebagai pembuat undang-undang.
Dua keresahan utama partai perpanjangan masa jabatan dan biaya politik. Jika pemilu daerah digelar 2 tahun setelah nasional, masa jabatan anggota DPRD bisa molor hingga 7 tahun, mengacaukan mandat rakyat dan siklus internal partai. Biaya politik pun melonjak, partai harus menyiapkan 2 kali kampanye besar tanpa bisa mengandalkan efisiensi pemilu serentak. Ketidakpastian hukum akibat aturan yang terus berubah membuat strategi jangka panjang sulit dirancang. Partai mendambakan sistem yang stabil dan bisa diprediksi. Kombinasi perpanjangan jabatan, biaya membengkak, dan ketidakpastian hukum jadi sumber utama kegaduhan di parlemen. Semua ini menambah tekanan dalam proses revisi undang-undang. Di tengah kegaduhan, KPU tetap tenang. Mereka siap melaksanakan apapun putusan MK, menunggu revisi undang-undang dari DPR dan pemerintah. KPU fokus pada evaluasi teknis, belajar dari pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi tantangan baru. Mereka akan memberi masukan soal tahapan, daftar pemilih, dan anggaran agar sistem baru berjalan efektif. KPU menempatkan diri sebagai mitra strategis, bukan bagian dari polemik politik. Sikap profesional KPU jadi penyejuk di tengah panasnya suhu politik. Setelah putusan MK, medan utama kini di parlemen. Detail teknis, dari masa transisi hingga model pemisahan, akan diperdebatkan sengit. Setiap partai membawa agenda sendiri, kompromi dan lobi politik tak terhindarkan. Publik harus mengawasi agar revisi undang-undang benar-benar memperbaiki sistem, bukan sekadar akomodasi elit. Isu kewenangan MK bisa jadi amunisi politik, menciptakan ketegangan baru antara yudikatif dan legislatif. Satu hal pasti, perjalanan menuju pemilu 2029 akan penuh drama, dan masa depan demokrasi kita sangat bergantung pada kebijaksanaan para pengambil keputusan.